Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini akan share tutorial cara mengikat quilt dan menambah saku untuk menggantung di bagian belakang. Nah, seperti dilihat di tutorial sebelumnya, quilt top kita udah jadi yang layer cake, scrappy look ya, scrappy layer cake. Ini seperti ini, udah disetrika. Nah, bagi teman-teman yang pakai lapisan, kita ambil lapisannya. Karena ini cukup lebar, jadi ini saya pakai flanelnya nggak cukup. Jadi disambunglah flanel itu, caranya dijahit zigzag seperti ini. Jadi pinggirannya diratakan, disamakan ya, diketemuin kayak gini. Lalu kita jahit zigzag. Jahit zigzag juga tidak usah terlalu rapat, standar aja. Nah ini hasilnya, udah rapi, enggak benjol-benjol. Lalu kita susun seperti ini ya. Nah, bagian paling bawah itu adalah flanelnya. Setelah itu si katun spraynya, kain bagian belakang, baru quilt top kita ya, patchworknya tadi ya. Setelah itu kita pentul keliling. Sambil pentul tuh sambil dirapihin ya, diratain gitu. Jadi semuanya rata. Nanti kita sisakan bukaan sekitar 30 cm untuk membalik quilt. Ini kita jahit keliling ya. Kita jahit kelilingnya pelan-pelan. Karena saya kerjanya di lantai, jadi nggak repot ngangkat-ngangkat selimut ya. Ngangkat-ngangkat ini gitu yang masih dipentul. Bagi teman-teman yang kurang pede boleh dijelujur ya. Nah ini saya jahit. Jarak jahitan dari pinggir kain itu jangan 1/4 inci atau setengah senti ya. Kekecilan. Karena pinggiran jadi harus lebih lebar ya sisa kainnya. Boleh 1 senti ya, 1 senti atau 1,5, terserah teman-teman. Yang pasti harus lebih lebar dari saat kita menyambung kain-kain sebelumnya. Nah ini kita jahit lurus, pelan-pelan aja. Kita susun rapi, jangan sampai ketarik-tarik. Jadi teman-teman yang nggak pede pakai pentul, boleh dijelujur ya. Atau yang malas jelujur, boleh pentulnya dirapatkan. Nah ini udah selesai, ini bagian bukaan untuk kita membalik ya. Nanti sebelum dibalik kita gunting dulu pinggirannya. Nah kain yang berlebih, flanel yang berlebih udah digunting rapi. Ini bukaannya, saya lebihkan sekitar 2 cm ya kainnya. Nah ini dia pinggiran setelah digunting. Nah kan ini ada kelebihan flanel juga ya. Kelebihan flanel ini kita gunting supaya nggak numpuk saat dibalik nanti. Kita guntingnya hati-hati ya. Seperti ini proses guntingnya. Hati-hati jangan sampai pinggiran kain ikut kegunting atau jadi bolong ya. Jahitannya kegunting. Jadi benar-benar hati-hati, pelan-pelan aja. Setelah digunting keliling, kita balik quiltnya. Jadi seperti ini ya, sisi baik di luar. Ujung-ujung kita tusuk pakai sumpit atau ditarik pakai pendedel. Hati-hati jangan sampai robek. Nah, ini setelah disetrika, kelihatan ya, crispy ujung-ujungnya, udah cantik. Bukaan juga udah dilipat di sebelah sini, udah saya setrika lipat rapi supaya nanti tinggal dijahit tangan. Nah, kita tinggal tentukan titik-titik di mana kita akan ikat quiltnya. Saya pakai benang sulam DMC nomor 3750. Ambil jarum benang yang cukup besar agar ke-6 helai benangnya tuh kan satu benang tuh isinya 6 helai. 6 helainya itu masuk semua ya. Lalu kita tusuk di bagian sambungannya seperti ini. Ini kan sambungan 4 kotak ya.
saya tusuk menyerong, setelah itu digunting. Nah, setelah selesai digunting, kita ikat seperti mengikat tali sepatu. Ikatnya boleh boleh 2 kali atau 3 kali, jangan sekali ya, kalau sekali copot. Di sini saya ikat 2 kali. Setelah itu, kelebihannya saya gunting. Teman-teman yang mau pendek guntingannya boleh, tapi saya mau segitu aja, lucu. Lalu lakukan lagi untuk sambungan kain berikutnya. Kita ikat lagi. Jadi pada saat menyisakan tali jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga ya. Disesuaikan aja supaya tidak boros benang sulamnya. Selain benang sulam, teman-teman bisa pakai benang rajut atau benang hias lainnya, benang craft lainnya yang memang teman-teman suka. Saya sarankan untuk pakai benang bahan katun karena dia nggak licin ya, jadi mudah-mudahan nggak mudah terlepas gitu loh ikatannya. Setelah semuanya diikat, baru kita tutup bukaan untuk membalik tadi dengan leather stitch. Nah, ini dia tadi bukaannya, sudah disetrika rapi lalu dipentul. Kita jahit tangan dengan tusuk leather stitch. Tadi diagramnya silakan di screenshot. Kita mulai dari ujung kanan atau ujung kiri, terserah teman-teman. Saya mulai dari ujung kanan. Jangan lupa bikin bendul. Nah, ini saya masukkan dulu ke bagian yang paling ujung supaya bendulnya ngumpet di sana. Aman. Setelah itu ya diposisikan tangan kirinya megang lipatan setrikaan ya, dan pentul tuh bantu untuk menjaga tidak bergeser. Kita mulai tusuk sekitar setengah senti di bagian bawah, lalu pindah sejajar, tusuk lagi setengah senti maju di bagian atas. Begitu selanjutnya, pindah sejajar, tusuk setengah senti bagian bawah, lalu pindah sejajar, tusuk lagi setengah senti di bagian atas. Terus sampai semua tertutup rapat. Kalau saya biasanya setiap 10 cm atau 5 cm saya tarik kencang, lalu saya matikan tapi nggak putus benang ya, cuma untuk memperkuat aja. Jadi misalnya nanti saat dicuci atau saat pemakaian benangnya putusnya nggak putus semua 30 cm kan sebel ya, jadi putusnya mungkin cuma 5 cm. Nah, kalau nambelnya 5 cm gitu, jadi lebih kuat juga tuh, lebih ketutup kuat gitu selimutnya. Cara finishing quilt seperti ini saya senang karena cukup cepat dan mudah ya, nggak perlu repot harus pakai mesin jahit atau kirim ke long arm quilter gitu untuk di quilt lama. Ini benar-benar bisa sebentar diikat-ikat terus kita tutup, terus bisa dipakai atau mau dipajang di tembok silakan. Nah, untuk yang mau pajang di tembok saya pakai ini dari IKEA ya, kan batangan besinya tipis. Nah, saat dipasang tuh seperti ini. Harganya juga nggak mahal karena batang besinya kecil, jadi saya cuma potong 7 cm lebar kain yang sama dengan kain bagian belakangnya ya. Nah, lalu pinggirannya dijahit seperti ini, dijahit 1 kali lipat aja dan dipasang di bagian lebar quilt.
di bagian belakangnya. Saya pakai kain yang sama dengan kain belakang, jadi nyaru ya, rapi gitu. Kalau teman-teman ukuran besinya lebih besar, jadi disesuaikan aja lebar kainnya yang muat besinya. Nah, cara nyambungnya kita mulai jahit tangan pakai tusuk sum. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya hemming stitch. Mulai dari ujung kanan, kita bikin bendul. Kita mulai di ujung ya, bendulnya diselip aja di bagian dalam. Nah, di ujung ini kita bikin 2 atau 3 jahitan ya, jadi kuat. Nah, jarak antara jahitan ini sekitar setengah senti. Kenapa? Karena ini yang akan nahan beban quiltnya ya. Jadi kalau lebih rapat, lebih kuat dia menahan beban. Jadi tusuk ke badan quilt, lalu nembus di sleeve-nya ya, di tambahan ini. Tusuk ke badan quilt, nembus ke sleeve, lalu masuk lagi ke badan. Jangan sampai nembus ke bagian depan ya. Jadi hati-hati dirasa gitu saat ngejahitnya. Pakai perasaan ya. Seperti pada saat menutup quilt tadi, setiap 5 cm atau 10 cm, jahitannya saya matikan. Supaya kalau ada jahitan yang kurang kuat, bisa kebantu ya sama jahitan lainnya. Jadi nggak satu putus terus copot semua gitu kan, bahaya ya niban orang di bawah quiltnya. Nah, setelah selesai, kita pajang. Kalaupun tidak mau dipajang, mau dipakai sebagai selimut, boleh tidak usah menggunakan hanging sleeve. Langsung dicuci dan setrika, quiltnya siap dipakai. Semoga manfaat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.